Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Triuniarti. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 4 Lahat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat. Saat ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Lahat dan Bapak Ibu Dewan Guru, peserta kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini dilaksanakan oleh narasumber kita, Ibu Laila Ganjar Kadarwati MPD, Ibu Nova Triuniarti MPD.
Adapun susunan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai berikut. Pembukaan, doa, sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Lahat, penyampaian materi diseminasi, sesi tanya jawab, penutup. Bapak Ibu Dewan Guru, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Acara selanjutnya doa yang akan diholipai oleh Bapak Aprizal Effendi, MPD. Kepada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya kita masing-masing. Untuk itu marilah kita awali dengan umur kita. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalim bariyallahu ta'ala salatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jabur ummata Muhammad. Allahumma fi ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma al-kafi Rabbuna al-kafi wa qasarna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya fardu ya wibru ya somad, ya sanada man ilaihi isman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salimna bi barakatil Fatihah wa salim ajsadana bi barakatil Fatihah wa salim dinana bi barakatil Fatihah wa salim amwalana bi barakatil Fatihah wa salim auladana bi barakatil Fatihah wa salim azwajana bi barakatil Fatihah wa salim zurriyatana bi barakatil Fatihah min bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah biha bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah
Sambutan Kepala SMA Negeri 4 Lahat kepada Ibu Roli Aprianti, SSI MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang narasumbernya adalah Ibu Laila Ganjar Karyawati SPD MPD dan Ibu Nopatri Yuniarti SPD. Nanti akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Saya harapkan nanti para peserta dapat mengikutinya dengan baik, dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh Ibu Laila dan Ibu Nopa terkait tentang bagaimana mengungkapkan tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian berkenaan tentang kesepakatan kelas, kemudian mengatasi masalah melalui segitiga restitusi, dan lain sebagainya yang nanti kita harapkan dapat kita terapkan dan kita implementasikan di sekolah kita yang kita cintai ini, yaitu SMA Negeri 4 Lahat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kegiatan Ibu Laila Ganjar Karyawati dan Ibu Nopatri Yuniarti dapat berjalan dengan lancar, dan saya harapkan para peserta sekalian dapat mengikutinya dengan baik, dan mungkin ada pertanyaan ataupun saran sumbangsi nanti diharapkan untuk dapat bekerja sama. Mungkin hanya itu kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Laila Ganjar Karyawati SPD MPD dan Ibu Nopatri Yuniarti SPD MPD saya buka. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan mengenai diseminasi saya, yaitu penerapan budaya positif di SMA Negeri 4 Lahat. Nah, sebelum kita mulai, saya mau Bapak Ibu pejamkan matanya dulu. Boleh minta tolong pejamkan matanya. Tarik nafasnya, tenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu coba bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang pernah Bapak Ibu rasakan, atau hal-hal menyenangkan yang ingin sekali Bapak Ibu rasakan. Oke, tarik nafasnya, hembuskan. Sayangi diri sendiri ya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu menyayangi dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena apa Bapak Ibu? Apabila kita sudah menyayangi diri sendiri, itu akan memberikan influence atau vibes kepada orang-orang di sekitar kita, dan mereka akan menyayangi dirinya juga. Ya, jadi kita tebarkan hal-hal positif, hal-hal yang menyenangkan. Sudah? Kalau sudah, berikan senyuman ketika Bapak Ibu membuka mata ya. Sudah? Oke, silakan. Berikan senyuman kepada saya, coba. Saya mau lihat senyumannya. Dari sudah membayangkan hal-hal yang telah menyenangkan yang telah Ibu Bapak lakukan atau yang ingin melakukan di masa depan. Gimana? Udah semangatnya udah mulai bahagia nih? Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Yang pertama itu saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga adalah izin saat hendak keluar ruangan. Selanjutnya, bertanya, mengangkat tangan apabila ingin bertanya dan memberikan tanggapan. Apa kira-kira apa bisa kita sepakati, atau ada yang ingin ditambahkan nggak Bapak Ibu? Sepakat? Tidak ada yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan forum kita pada hari ini? Sepakat ya. Nah, berikutnya, ini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ada di sini Bapak Ibu. Ada 6 konsep di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi
segitiga atau segitiga restitusi ya. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar bisa bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu kita berharap bahwa anak didik kita atau murid-murid kita itu bisa melaksanakan disiplin tanpa harus dipaksa. Dan mereka melakukan disiplin itu juga bukan karena mereka ingin mendapatkan pujian, apalagi untuk menghindari hukuman, ya. Jadi apabila motivasi internalnya sudah tumbuh, mereka sudah sadar akan pentingnya budaya positif, itu akan jauh lebih menyenangkan dalam melaksanakan budaya positif itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua di situ ada mandiri. Kemudian ada berkebinekaan global. Kenapa penting sekali kita harus menerapkan berkebinekaan global itu kepada anak-anak? Karena Bapak Ibu kita sadari bahwa anak-anak memiliki background yang berbeda-beda, ya kan? Baik itu dari segi culture, dari segi sikap, ya kan? Atau dari segi latar belakang keluarga. Ada banyak hal-hal yang melatar belakangi perbedaan dan ini secara globalnya ya. Kemudian bergotong royong, kreatif. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar mereka cerdas, tapi mereka juga harus memiliki keterampilan dan membuat mereka menjadi kreatif, ya. Kemudian bernalar kritis. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas itu dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini di kesepakatan kelas atau kesepakatan keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah itu adalah kita melibatkan murid kita Bapak Ibu. Jangan lagi hanya guru yang berperan atau hanya sekolah saja yang berperan, tapi ayo kita ajak murid-murid kita untuk ikut serta menuangkan ide dan keinginan mereka seperti apa, ya kan? Seperti apa proses pembelajaran, seperti apa yang mereka inginkan. Jadi it should be in two-way communication, Bapak Ibu, harus komunikasi 2 arah. Jadi ayo kita ajak murid kita untuk ikut serta menuangkan ide mereka seperti itu. Misal saya mereka pengen, oh kami pengennya belajarnya seperti ini. Nah itu kita harus mendengarkan Bapak Ibu. Ya, karena selama ini terkadang kita tidak mendengarkan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau ini kita mendengarkan apa yang mereka inginkan, insya Allah ke depannya karena itu berasal dari mereka, maka akan kembali ke mereka juga. Nah, disinilah motivasi intrinsik itu akan timbul ya. Nah, ini keyakinan kelas yang biasa kami bahas. Misal nih kita membahas tentang apa saja yang bisa kita bahas itu kehadiran. Ya kan, misal saatnya mereka hadir di kelas itu. Apakah harus tepat waktu atau kita bisa menoleransi berapa menit keterlambatan. Misalnya di kelas itu habis pelajaran olahraga. Nah, mungkin kita bisa mentoleransi dengan mendengarkan dulu pendapat dari mereka. Kita sepakati bersama. Oh, jadi misal seandainya kita kalau tidak pelajaran olahraga maka kita harus be on time. Be on time dalam artinya hadir tepat waktu. Atau misalnya pelajaran olahraga kita berikan sedikit kelonggaran, misal karena seperti ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita murid kita belum selesai berganti pakaian, nggak bisa kita mau paksa ya kan, tapi kita usahakan bilang bahwa usahakan berganti pakaian sebelum belnya berbunyi ya. Nah, nanti kita dengar dulu mereka memberikan saran-saran seperti apa saja. Nah, nanti bisa kita sepakati ya.
Berikutnya kita bahas apa lagi sih yang bisa kita bahas dalam keyakinan kelas. Kita bisa membahas tentang kesiapan mereka dalam mendengarkan pelajaran, ya kan? Atau kesiapan mereka untuk memulai proses belajar itu. Kemudian apalagi selain mengenai kesiapan, kita juga bisa membahas tentang misal seandainya kita sepakat nih ketika mau bertanya, maka mereka boleh menunjuk tangan, ya kan? Jadi kita usahakan Bapak Ibu. Jadi kita usahakan untuk selalu mendengarkan keinginan mereka, ya. Kemudian, nah ini ada video pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya di awal semester kemarin Bapak Ibu sudah membuat video keyakinan kelas atau sudah membuat kesepakatan di kelas bersama murid-murid di kelas 12 MIPA 6. Kita saksikan bareng-bareng ya Bapak Ibu videonya. Tepat waktu atau in time. Tahu beda in time sama on time? Apa in time sama on time? Apa? Kalau in time apa? Kalau in time, so it means that it is before the right time. Jadi dia kalau in time itu belum waktunya kita udah siap. Itu in time. So I'm going to give this one with the question is what kind of classroom? What kind of learning that you really want to have in a classroom, especially for English, okay? For this group, get it? Give it back. Nah, I'm going to give you this. What is the barrier? What are the barriers when you are learning English? Okay? Apa permasalahan atau kendala yang kalian dapatkan ketika kalian belajar bahasa Inggris? Time for making strategies in learning English. What are the strategies that you are offering for us? Apa strategi yang bisa kalian lakukan dalam menghadapi dalam belajar bahasa Inggris? Okay? Tidak ada question. Terakhir untuk kelompok ini, kira-kira kesepakatan kelas apa yang pengen kalian buat? Oke? Kalau kesepakatan kelas UMS dan bisa jadi kalau misalnya kalian ngomongin jam belajarnya, atau kalian pengen misal seandainya kalau jam belajar itu sudah pasti ya. Terus yang kedua, misal seandainya kalian bikin kesepakatan di sini, atau sini, terus nanti baru dicatat. Tidak apa-apa. Listen, I have told you right, there is no mistake in learning. Gak ada kesalahan dalam belajar. Yang ada itu pembelajaran, bukan salah. I want to lesson more, let's not worry. I want pelajaran dimulai on time. Prepare in time di kelas. And that you really want to have a classroom, not only studying, but also playing games or something else like that. Or make it a comfort classroom. Seperti itu. Jadi kelasnya pengen yang nyaman, yang nggak membosankan. What kind of boring means? Maksudnya boring itu yang seperti apa? Iya, membosankan itu yang seperti apa? Membosankan itu belajar yang membosankan di mata Rifki. Di mata Rifki belajar yang dalam Bikin ngantuk. misal saya fokus ke gurunya aja. Gurunya terus ngomong. So there is no two-way communication. Tidak ada dua komunikasi. Okay, thank you so much, Rifki. You can stay. Thank you. Next. Hari pertama Miss mau dengar hati kalian dulu. Nanti kita lanjut ke materi openingnya. I want to pelajaran dimulai on time and di dalam pelajaran tidak boring and bisa happy. Dan dalam pelajaran bukan bahasa Indonesia because I cannot bahasa Inggris. Kau udah belajar berapa tahun bahasa Inggris? Oke, so I meant that I have to use bilingual. Maksudnya bisa pakai bilingual, not full English atau gimana? Dua bahasa. Ya, bilingual. Bilingual itu kan dua bahasa. Seperti sekarang
sekarang. I use English and I also use bahasa. Thank you so much. What is your name? Natal. You can speak it. Itu adalah next. I want to study like self-study. Tidak membosankan dan nyaman. Pembelajaran tidak terlalu tegang dan pembelajaran dilakukan secara online. Before we start study, I want we start with the game like before studying, together with the time behind the Thank you so much. What's your name? Sila. Thank you, Sila. The one who is in front of Sila. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya dikasih ke semua dari kalian, tapi it will be wasting our time, akan buang-buang waktu. So that's why I just give it based on your tables, berdasarkan meja-mejanya aja ya. Jadi Miss rasa sepertinya 9 orang ini, 9 atau 8? Oh 6 ya, 6 orang ini sudah mewakili dari kalian. Benar? Demikian juga pertanyaan-pertanyaan lainnya dijawab atau diwakili oleh teman-temannya yang lain. Boleh tolong difoto dulu. That you are suffering is lack of vocabularies and lack of pronunciation. Berarti kurang dalam mengucapkan. Bingung, ini cara bacanya apa ya? Terus kurang kosakata. Jadi basic of English itu adalah vocabularies. Hal yang paling penting dalam bahasa Inggris itu adalah, bukan hal paling penting, hal paling mendasar dalam bahasa Inggris itu adalah vocab. Karena kalau kita nggak tahu vocabnya, seenak we cannot say that. Ya nggak? Jadi kita bingung nih mau ngomongnya apa kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya itu apa. Vocabnya. Oke, thank you so much. What is your name? What is your name? Kaira. Kaira di sebelah sini. Thank you ya. You may have a seat, Kaira. The next person. Selanjutnya, boleh pilih di antara dua orang. Adalah saat saya pembelajaran berikutnya baik secara bisa menjadi lebih pagi dan detail dalam penjelasan pembelajaran dan saat memberikan materi sama dengan contoh soal yang diberikan atau penjelasan setelah penjelasan It means that when we are learning about present tense, it means that the question should be present tense too. Jadi materi yang diberikan itu sesuai dengan yang diberikan. Thank you so much. What is your name? Takia. You can speak one here. Thank you, Takia. May I have a seat? Next to Takia. saat study English, I feel kurang puas di pelajaran Inggris sebelumnya. Membanding materi yang dipahami. Terkadang Mas study a lot, but still kurang memahami dalam materi. And too much work yang must dihafal terkadang can forget. Dan must diarti. Dan lebih baik sama dalam pembelajaran yang diajarkan. Dengan waktu pembelajaran tadi ini mungkin menjelaskan materi dan Mutia, tadi Takia. Thank you Mas Mutia. Jadi pengennya hampir sama Mutia sama Takia tadi ya. Pengennya kalau bisa pembelajarannya sesuai dengan apa yang diberikan. Seperti itu. The next. Sesuai tadi. Pendidikannya dalam menghadapi pelajaran bahasa Inggris adalah I will study English tomorrow. Ada pelajaran bahasa Inggris agar lebih paham bisa menjadi So it means that if you have an English class next morning, so it means that in the night you are studying that. Okay, thank you. What is your name now? Azal. Thank you, Azal. Next.
are watching English movies, and then you read the subtitle. All right, you right. Okay, thank you. Thank you very much. Davina, thank you, Davina. Dari belakang bawah jelas saat diperlukan. Izin ke toilet maksimal 3 kali dalam waktu 5 menit. Gak apa-apa, kita kan ini saya mendengar dulu dari kalian pengennya apa, oke? 5 minutes for last reason. So 5 minutes. Also, it means that you want to have a free time 5 minutes at least in the end of the classroom. Jadi kalau bisa 5 menit sebelum pembelajaran berakhir, bel itu udah diselesaikan. Sama tulis oke? Nah, Bill. My opinion for rules in the class is the first, respect your teacher and your friends when they talk. Second, they're using the phone. They're using in the phone in the class. Just using phone when your teacher was using the phone. And then third, untuk waktu masuk kelas diberikan kelonggaran waktu sekitar 2-5 menit setelah bel karena masa sebelumnya yaitu videokan. And then the last is using to say maksimal 3 kali. Thank you. Oke, thank you. Di sini, Dila. Thank you, Dila. Next. Kenapa kakinya? Jadi kesepakatan yang kedua itu pertama dilarang menggunakan handphone jika dalam konteks pelajaran, tetapi jika tentang pelajaran diperbolehkan. Yang kedua diperbolehkan berdiskusi dengan teman sebangku tentang pelajaran, tetapi tetap tidak ikut. Yang ketiga batas saat masuk kelas itu 5 menit because before we start the lesson sebelumnya itu kita ada pelajaran dijauhkan. Thank you so much. What is your name? Alright. Salwa. Thank you, Salwa. You can stick it over there. That's it. Next. Discussion from the teacher. Active discussion when we have teamwork. Jadi kalau individual nggak usah aktif. Oh, jadi aktif in the classroom. Thank you. What is your name, Nak? Tadi kita sudah menyaksikan video keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak kelas 12 MIPA 6. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita di sini akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa sih maksudnya? Ya, kita akan bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ini adalah penguasaan atau kontrol. Yang keempat itu adalah kebebasan dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Nah, kita akan studi kasus ya di sini. Ada Ibu Zulaikha, guru wali kelas 12, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Tommy ini sering meminta bekal makanan temannya secara paksa. Ini dari teman-temannya yang melaporkan ya, yang mengeluhkan. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kita akan lihat ini ya Bapak Ibu. Nah, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, kalau alasan si Tommy seperti ini, kalau alasannya adalah karena orang tuanya nggak membawakan bekal makan siang, tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kalau alasannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau alasannya karena orang tuanya tidak membawakannya bekal. Nah, kita dengar lagi, bisa jadi alasan Tommy itu adalah karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, ya kan? Karena dia minta sama temannya, tapi dia senang ya teman-temannya jadi perhatian sama dia, ya kan? Ketika temannya
yang melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh si Tommy itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika orang tuanya dipanggil, orang tuanya mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh guru ataupun laporan dari teman-temannya, ini si Tommy merasa bahwa orang tuanya memberikan dia kasih sayang, ya kan? Dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya seperti itu. Jadi kebutuhan dasar yang terpenuhi oleh alasan Tommy tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini kebutuhan dasar itu tergantung sama alasannya ya Bapak Ibu, walaupun kasusnya itu sama. Kemudian ada alasan yang ketiga nih, bisa jadi jawaban si Tommy adalah karena dia merasa hebat. Temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi ketika dia mendapatkan bekal dari temannya tadi dan temannya merasa takut, akhirnya memberikan bekalnya, itu Tommy merasa puas, ya kan? Tommy merasa puas karena teman-temannya tadi bisa dia kontrol, ya kan? Jadi di sini kebutuhan dasar Tommy yang terpenuhi itu adalah kekuasaan, ya, rasa penguasaan terhadap temannya tadi. Berikutnya ada alasan yang keempat. Nah di sini si Tommy merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi si Tommy ini bawa bekal sebenarnya, tapi dia tuh bosan karena mungkin tiap hari orang tuanya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi dia merasa bosan. Yang dia ingin penuhi dengan mengambil atau meminta paksa makanan atau bekal dari temannya tadi adalah rasa kebebasan. Jadi kebutuhan dasar yang dia penuhi itu adalah kebebasan, karena dia bisa mencicipi bekal-bekal temannya yang berbeda rasa dengan bekal yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah ini ada alasan yang kelima. Kalau jawaban dari Tommy atas kasus tadi adalah ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi menurut si Tommy nih, melihat ekspresi kesal dari teman-temannya tadi, dia merasa senang, ya kan? Dia merasa bahagia. Maka kebutuhan dasar dari si Tommy yang terpenuhi dari melakukan perbuatan tersebut adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah Bapak Ibu, setelah kita membahas mengenai studi kasus tadi, maka kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Yang kedua itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah guru sebagai teman, memiliki posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau, selanjutnya guru sebagai manajerial. Nah, institusi. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua merupakan validitas tentang kesalahan, ya kan, tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi itu merupakan bagian dari proses pembelajaran ya Bapak Ibu, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses, ya. Nah, di sini biasanya kalimat yang kita pakai dalam melaksanakan tahap dari segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas itu adalah, misal kita berkata pada siswa kita seperti ini, nggak apa-apa nak, berbuat salah itu manusiawi. Nah, kalimat seperti ini sudah termasuk dari menstabilkan identitas. Atau kita juga boleh berkata seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah
Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak gitu ya. Selanjutnya, kemudian nih kalimat yang bisa kita pakai untuk memvalidasi tindakan yang salah itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Kenapa? Atau apa yang penting bagi kamu? Atau kita juga boleh mengucapkan seperti ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, ya kan? Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini bisa seandainya kita menemukan kasus bahwa peserta didik kita atau murid kita berkelahi atau memukul temannya ya. Kemudian selanjutnya tahap terakhir ini yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita pakai, kalimat yang bisa kita pakai itu misalnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang telah kita lakukan atau yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih, nak? Ya kan? Atau kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau cita-cita kamu apa, nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan ya. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan yang telah saya lakukan tadi, kira-kira nih ada pertanyaan nggak? Adakah hal-hal yang ingin Bapak Ibu pertanyakan atau tanggapan terhadap pemaparan mengenai budaya positif atau pelaksanaan budaya positif yang di lingkungan sekolah tadi? Silakan yang ingin bertanya. Baik Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, tolong beri contoh penerapan segitiga restitusi yang telah Ibu lakukan. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mariska atas pertanyaannya. Jadi kira-kira apakah saya sudah menerapkan di kelas atau belum ya segitiga restitusi? Nah, kebetulan Ibu Mariska saya di kelas saya sudah melaksanakan itu dan kebetulan juga saya ada videonya. Bentar ya, saya ini dulu ya Ibu Mariska. Saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi kebetulan saya sudah menyiapkan video segitiga restitusi. Jadi di sini kita bisa menonton bareng-bareng mengenai penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan ya. Silakan kita tonton bareng-bareng. Tolong ambil lagi nak sampahnya nak. Tolong buang di kotaknya ya. Ini nak ya. Orang boleh ikut ini juga. Nah, Nuraman tahu nggak nak kenapa Miss ajak ke sini? Tahu nih. Kenapa? Roman tadi buang sampah sembarangan. Nuraman buang sampah di situ tadi ya. Jadi Miss panggil untuk ke sini. Nah, kalau Miss boleh tahu, kenapa Nuraman tadi melakukan hal tersebut nak? Roman tadi buru-buru Miss, jadinya nggak sempat buang sampah di kotak sampah nih. Oh, karena buru-buru di situ tadi, haus, jadi buang sampahnya ke sana. Ya, Nah, Nuraman tahu kan dampak buang sampah terhadap lingkungan itu seperti apa nak? ya tahu. Apa? Salah satunya bisa mencemari lingkungan nih. Mencemari lingkungan, ya berbahaya nggak kira-kira? Pastinya berbahaya. Jadi sadar ya nak ya, kalau hal tersebut bisa membahayakan
lingkungan. Jadi kalau di sini Miss manggil Nur Rahman untuk duduk di sini ngobrol sama Miss, bukan Miss bermaksud untuk menyalahkan atau apa, enggak. Nah, jadi nggak ada maksud Miss untuk menyalahkan Nur Rahman atau apa, tapi di sini ingin mengingatkan saja ya kan, kalau seandainya perbuatan Nur Rahman tadi itu bisa membahayakan lingkungan. Nah, kalau Nur Rahman pribadi sendiri ingat nggak sama kesepakatan sekolah yang ada di sekolah kita? Ingat, Miss. Ingat. Salah satu poinnya yang kira-kira yang Nur Rahman berkaitan dengan Nur Rahman tadi apa kira-kira? Poin menjaga dan mencintai lingkungan, Miss. Jadi kira-kira Nur Rahman tahu ya melanggar poin yang mana dari kesepakatan sekolah kita? Ya, Miss. Menjaga dan Mencintai lingkungan. Nah, kira-kira kalau Nur Rahman sudah ingat dan sudah sadar, kira-kira kedepannya apa yang akan Nur Rahman lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Rohman pastinya bakal lebih peka lagi nih terhadap lingkungan, Miss. Mungkin perbuatan Rohman juga bakal diperbaiki lagi, Miss. Terus sebisa mungkin Rohman bakal buang sampah di tempat sampah, Miss. Jadi nanti kalau kedepannya kalau habis minum atau habis makan atau habis megang apapun itu yang kira-kira mau Nur Rahman buang, kalau seandainya nih jauh nih dari tempat sampah atau apa, nggak apa-apa nak, sampahnya dibawa aja dulu, dibawa, nanti kalau sampai ketemu sama kotak sampah baru sampahnya dibuang. Contohnya misal seandainya Nur Rahman tadi habis minum, nah botolnya udah kosong kan, nggak apa-apa, pegang aja dulu botolnya, nggak akan kena marah. Tapi nanti pada saat ketemu sama kotak sampah, Nur Rahman buang di kotak sampah ya. Bisa ya nak? Kira-kira nanti kedepannya bisa mencintai dan menjaga lingkungannya ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin cukup. Nggak ada ya. Pelajaran siapa setelah ini? Setelah bel nanti? Habis ini pelajaran Umisri. Pelajaran Umisri. Nah, mumpung belum bel, silakan nanti Nur Rahman kembali lagi ke kelas untuk mempersiapkan pembelajaran sama Umisri ya. Terima kasih banyak ya nak. Ya, makasih, Miss. Boleh silakan kembali ke kelasnya ya. Ya, Miss. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini yang ingin saya tanyakan, apa pentingnya segitiga restitusi? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya Ibu Amel. Mengapa sih kita harus melaksanakan segitiga restitusi ini? Apa pentingnya ya kan? Jadi ketika segitiga restitusi ini telah kita terapkan Bapak Ibu, ini kita membuat peserta didik kita atau murid kita tadi atau siswa kita tadi bisa mempelajari, ya kan, mempelajari kesalahan mereka itu apa, ya kan, belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dan kita beri peluang untuk mereka memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, dan pada akhirnya nanti mereka akan belajar dari kesalahan tersebut dan berubah dari gagal menjadi orang yang lebih sukses. Jadi dari melakukan kesalahan tersebut mereka akan mengambil hikmahnya dan kita arahkan ke depannya akan seperti apa. Ke depannya mereka akan melakukan perbuatan yang jauh lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan ini posisinya kita melakukannya dengan memberikan motivasi, bukan memberikan justifikasi, seperti itu ya. Gimana Ibu Amel? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu izin bertanya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ini mengenai dari penyajian Ibu, apa yang dimaksud itu dengan restitusi. Oke, itu saja. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Merdian atas pertanyaannya. Jadi apa sih restitusi, terutama restitusi dalam pendidikan ya? Jadi restitusi itu Pak Merdian adalah kita menerapkan disiplin positif kepada peserta didik kita. Jadi kita tidak membuat mereka membalas atau membayar kesalahan yang telah mereka lakukan, tapi justru belajar, ya kan, belajar dari kesalahan tersebut supaya nanti tidak melakukan hal itu lagi. Begitu Pak Merdian. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami bertanya, dari penjelasan Ibu tadi presentasinya, kami masih belum paham apa dalam hal 5 posisi kontrol guru. Apa bedanya kelima itu? Mana yang baik yang kita lakukan
di pembelajaran di kelas. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Aprizal atas pertanyaannya. Untuk 5 posisi kontrol ini, kebetulan saya ada video penjelasan tentang 5 posisi kontrol itu beserta ini apa? Beserta kasusnya seperti apa. Ini akan lebih mudah lagi untuk dipahami. Silakan ya, kita tonton bareng-bareng dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, gimana Pak Rizal setelah menonton video tadi? Apakah sudah dipahami? Sudah ya? Oke, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Itu saja. Baik, pertanyaan dari Ibu Novita itu apa sih perbedaan antara keyakinan kelas sama peraturan kelas? Nah, kalau untuk peraturan kelas Bapak Ibu, ini yang biasa kita terapkan selama ini loh. Jadi kita biasa memiliki peraturan, terus kita kasih tahu nih sama peserta didik kita atau murid kita, ini adalah seperti ini. Nah, selama belajar sama Ibu, kalian tidak boleh mencontek ya. Atau selama belajar sama Ibu, kalian tidak boleh makan. Atau selama belajar sama Ibu, kalian harus datang tepat waktu. Itu namanya peraturan kelas. Kita punya kan itu di kelas? Iya. Nah, bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu peraturan yang berasal dari guru biasanya Bapak Ibu, yang sudah ada, sudah baku, dan peserta didik kita atau murid kita tinggal melaksanakan. Mereka tidak boleh melanggar peraturan itu sistemnya. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kita mengajak murid kita atau peserta didik kita tadi untuk kita libatkan dalam membuat kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Jadi bukan hanya coming from teacher lagi, tapi sudah benar-benar berasal dari keinginan apa yang diinginkan oleh siswa kita. Jadi ada deal ya kan antara guru dan murid. Jadi memang benar-benar ada kesepakatan bersama seperti itu Bu Novita gitu. Gimana? Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang menjadi pertanyaan saya di sini, apabila kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, apa yang harus kita persiapkan? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rok Damayanti. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan dalam pelaksanaan disiplin positif di sekolah ya? Jadi ketika kita mau menerapkan disiplin positif ini, hal pertama yang harus kita persiapkan adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena apa? Karena dalam penerapan disiplin positif itu berasal dari kita, Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita dulu, ya kan? Dengan kita memberikan contoh, kita menjadikan itu suatu kebiasaan, akhirnya lama-lama menjadi budaya, ya kan? Nah, dalam penerapannya dalam lingkup yang besar, maka kita harus melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Misal seandainya itu mengenai kedisiplinan sekolah, misalnya, atau kedisiplinan kelas, maka kita harus melibatkan, misal seandainya kita melibatkan kesiswaan, ya kan, atau tim kesiswaan, kemudian kita harus melibatkan wali kelas, terus kita juga harus melibatkan murid itu sendiri, ya kan, atau kalau dalam lingkup yang lebih besar lagi mungkin kita harus melibatkan komite sekolah, dari kepala sekolahnya juga. Jadi itu tergantung sama lingkupnya dulu. Tapi yang pasti adalah yang harus kita persiapkan adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu, karena kebiasaan itu harus kita mulai dari diri kita. Jadi kita berikan contoh ke mereka. Kalau mereka sudah melihat itu, mereka akan memahami, oh kenapa ya Miss Nova selalu seperti itu. Seperti itu. Gimana? Oke, terima kasih Ibu Rok. Izin bertanya Ibu, menurut Ibu, posisi kontrol sebagai apa yang telah Ibu terapkan dalam pembelajaran sehari-hari? Ya, itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nitya. Jadi kalau ditanya nih posisi saya sebagai apa, ya kan, posisi kontrol saya sebagai guru itu apa? Nah, selayaknya guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Tapi pada situasi-situasi tertentu saya juga harus bersikap atau mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, atau saya juga bisa menjadi teman untuk murid saya. Jadi tergantung situasi kalau saya panitia. Jadi nggak selamanya nggak melulu saya sebagai manajer, tapi kadang-kadang saya sebagai teman mereka, kadang saya juga sebagai pemantau, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apa manfaat yang dirasakan oleh siswa ketika segitiga restitusi telah diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Celi atas pertanyaannya. Jadi apa sih keuntungan yang dirasakan oleh murid kita ketika segitiga restitusi ini telah kita laksanakan atau telah kita terapkan? Jadi ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, murid-murid kita itu tidak merasa tersudutkan, Bu Celi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita menjadikan posisi diri kita ini adalah sebagai teman mereka. Kita membuat mereka merasa nyaman dalam menjawab kenapa perbuatan itu mereka lakukan. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka disalahkan atau disudutkan, atau bahkan mereka tidak langsung mendapatkan justifikasi seperti itu. Jadi kita memang benar-benar memposisikan diri kita, bertanya, membuat identitas mereka tadi menjadi stabil dulu seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ya kan. Jadi kita tenangkan dulu mereka. Kita tenangkan mereka, kita buat mereka merasa nyaman dengan mengatakan bahwa nggak apa-apa nak, bahwa perbuatan salah itu bukan hanya milik kamu seorang loh. Jadi semua orang pasti pernah merasakan kesalahan, pernah melakukan kesalahan, bukan merasakan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi tenang. Dan ketika kita bertanya alasan berikutnya, mereka menjadi terbuka, Bapak Ibu. Jadi dia bukan langsung kita beri hukuman. Kalau kita langsung beri hukuman, itu mereka akan merasa, oh nggak senang ibu ini dengan saya, ya kan? Ini berarti ibu ini ibu ini tiba-tiba langsung justifikasi aja ke saya, ya kan? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan di studi kasus tadi, kadang-kadang mereka itu melakukan kesalahan itu
ada alasannya ya kan, dan ternyata alasannya nggak melulu negatif. Nah, jadi ketika kita bisa memposisikan diri kita, membuat mereka menjadi teman, ya kan, memvalidasi tindakan mereka yang salah tadi, itu insya Allah motivasi intrinsik yang terjadi di dalam diri mereka itu akan timbul seperti itu. Gimana Ibu Celi? Oke, terima kasih ya. Berikutnya. Dewan Guru beserta narasumber. Dengan berakhirnya acara tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh narasumber kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga setelah menyaksikan video ini kita semua bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.